Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai analog transmissions. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Serna Indah dengan NIM 18290420018 dari kelas PTIKA angkatan 2018. Nah, materi pertama yang akan saya jelaskan adalah digital to analog transmission conversion. Nah, digital to analog conversion adalah perangkat atau rangkaian elektronika yang berfungsi untuk mengubah suatu isyarat digital atau kode-kode binar menjadi isyarat analog atau tegangan analog sesuai harga dari isyarat digital tersebut. Digital to analog conversion dapat dibangun menggunakan penguat penjumlah inverting dari sebuah operational amplifier yang diberikan sinyal input berupa data logika digital 0 dan 1. Nah, pada dasarnya dikenal beberapa prinsip atau sistem modulasi digital. Yang pertama adalah amplitude shifting. Nah, amplitude shifting ini adalah bentuk modulasi amplitudo yang mempresentasikan data digital sebagai variasi amplitudo gelombang pembawa. Nah, dalam sistem amplitude shifting ini, simbol binar 1 diwakili dengan mentransmisikan gelombang pembawa amplitudo tetap dan frekuensi tetap untuk durasi bit T detik. Jika nilai sinyal adalah 0, maka sinyal pembawa akan dikirim. Namun jika tidak, nilai sinyal 0 yang akan dikirim. Nah, yang kedua adalah frekuensi shifting. Nah, frekuensi shifting ini adalah skema modulasi frekuensi di mana informasi digital ditransmisikan melalui perubahan frekuensi diskrit dari sinyal pembawa frekuensi. Nah, frekuensi shifting ini atau pengiriman sinyal melalui pergeseran frekuensi merupakan suatu bentuk modulasi yang memungkinkan gelombang modulasi menggeser frekuensi output gelombang pembawa. Nah, pergeseran ini terjadi antara harga-harga yang telah ditentukan semula dengan gelombang output tidak mempunyai fase-fase terkhusus. Yang ketiga adalah phase shifting. Nah, phase shifting adalah pengiriman sinyal melalui pergeseran fase. Nah, metode ini merupakan suatu bentuk modulasi fase yang memungkinkan fungsi-fungsi pemodulasi fase gelombang termodulasi di antara nilai-nilai diskrit yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, dalam proses modulasi ini, fase dari frekuensi gelombang pembawa berubah-ubah sesuai dengan perubahan status sinyal informasi digital. Yang terakhir adalah quadrature amplitude modulation. Nah, quadrature amplitude modulation ini adalah suatu skema modulasi yang membawa data dengan mengubah atau memodulasi amplitude dari dua gelombang pembawa. Nah, kedua gelombang tersebut biasanya sinusoidal, berbeda fase atau dengan nilainya sebesar 90 derajat dan oleh karena itu disebut pembawa quadrature. Nah, quadrature amplitude modulation ini juga merupakan suatu cara pentransmisian pada laju bit-bit yang lebih tinggi pada saluran atau kanal dengan lebar pita yang terbatas. Materi selanjutnya adalah analog to analog conversion. Nah, apa sih itu analog to analog conversion? Jadi, konversi analog ke analog adalah representasi informasi analog oleh sinyal digital. Nah, ini adalah proses yang berdasarkan karakteristik gelombang pembawa bervariasi sesuai dengan amplitudo sesaat dari sinyal modulasi. Nah, modulasi ini umumnya dibutuhkan ketika saluran bandpass diperlukan. Nah, jadi bandpass adalah rentan frekuensi yang ditransmisikan melalui filter bandpass yang merupakan filter yang memungkinkan frekuensi tertentu lewat mencegah sinyal pada frekuensi yang tidak diinginkan. Nah, konversi analog ke analog dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah amplitude modulation. Nah, modulasi amplitude ini adalah
proses memodulasi sinyal frekuensi rendah pada gelombang frekuensi tinggi dengan mengubah-ubah amplitudo gelombang frekuensi tinggi tanpa mengubah frekuensinya. Nah, amplitude modulation, seperti namanya, amplitude modulation ini adalah salah satu teknik modulasi yang proses pemodulasian sinyal frekuensi rendah atau sinyal informasi pada frekuensi tinggi dengan mengubah amplitudo gelombang frekuensi tinggi atau frekuensi pembawa tanpa mengubah frekuensinya. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan amplitudo modulation, yang pertama kelebihannya. Jadi kelebihannya ada dua. Yang pertama adalah amplitudo modulasi memiliki jangkauan range yang luas daripada frekuensi modulasi. Karena dengan modulasi amplitudo pada lapisan udara teratas yaitu ionosfer. Yang kedua adalah lebih mudah dimodulasi karena lebih sederhana. Nah, adapun kekurangannya yang pertama adalah dapat terganggu oleh gangguan atmosfer, dan yang kedua adalah bandwidth yang sempit juga membatasi kualitas suara yang dapat dipancarkan. Nah, cara yang kedua adalah frequency modulation. Nah, frekuensi modulasi ini adalah suatu proses modulasi dengan cara mengubah-ubah frekuensi gelombang pembawa sinusoidal, yaitu dengan menyelipkan sinyal-sinyal informasi pada gelombang pembawa tersebut. Nah, jika sinyal pembawa diselipkan, maka frekuensi gelombang pembawa akan naik menuju harga maksimum arah positif. Nah, kemudian frekuensi gelombang pembawa akan turun kembali menuju harga frekuensi aslinya sesuai dengan amplitudo sinyal pemodulasi yang menuju nol. Nah, kelebihan dari frekuensi modulation ini yang pertama adalah daya yang dibutuhkan lebih kecil dibandingkan amplitude modulation. Yang kedua, lebih tahan noise atau gangguan atmosfer karena frekuensi 88 sampai 108 MHz jarang terkena noise. Dan yang terakhir adalah bandwidth lebih lebar dibandingkan amplitude modulation memungkinkan transmisi stereo. Nah, kekurangan dari frekuensi modulation ini yang pertama, beberapa modus lain memiliki tinggi efisiensi spektral data. Yang kedua, lebih rumit dibandingkan amplitude modulation. Yang ketiga, sideband memperpanjang hingga tak terbatas kedua sisi. Nah, cara yang terakhir adalah phase modulation. Nah, yang dimaksud dengan fasa atau phase ini adalah besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Nah, phase modulation ini adalah suatu teknik modulasi yang mempresentasikan informasi sebagai variasi atau fasa dari sinyal pembawanya. Pada modulasi ini, sinyal informasi mengubah fasa gelombang pembawanya, sedangkan amplitudo gelombang pembawanya tetap atau tidak berubah. Nah, teknik modulasi fase ini jarang digunakan karena memerlukan perangkat penerima yang lebih kompleks. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan phase modulation ini, yang pertama adalah kelebihannya. Kelebihan yang pertama adalah daya yang dibutuhkan lebih kecil dibanding amplitudo modulasi. Dan yang kedua, tahan terhadap noise. Nah, adapun kekurangannya, yang pertama, phase modulasi memerlukan perangkat keras sebagai penerima yang kompleks, dan yang kedua adalah lebih rumit dibandingkan amplitude modulation. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.